Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rio Kaliwatu. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya restoran kita atau kafe kita itu ramai dalam waktu 3 bulan atau 100 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ini adalah video lanjutan dari yang kemarin tentang bagaimana kita membuat restoran kita atau kafe kita tuh meledak secara omset dalam waktu hanya 3 bulan. Nah, di tahap yang selanjutnya, di tahap yang keempat ini saya bilang image tadi masih sama. Jadi konteksnya adalah image, membangun branding, membangun image yang bagus tentang kafe kita. Kalau kemarin saya jelaskan tentang bahwa Hideo Resto adalah kafe tempat nongkrongnya artis. Yang kedua yang saya bangun adalah waktu itu kebetulan lagi ada Piala Eropa sepak bola ya, Piala Eropa. Nah, saya pikir akan jadi menarik. Sepak bola ini kan mainnya malam terus. Hampir sepanjang pagi, siang, malam ada terus itu 1 bulan. Nah, ini saya manfaatkan dengan saya mengimagekan bahwa di tempat saya di Hideo Resto itu adalah tempatnya untuk nobar, nonton bareng gitu. Nah, tapi kan nggak mungkin dong saya nyiapin sendiri mulai dari layar, LCD dan sebagainya, kemudian piranti dan sebagainya, belum lagi publikasi, mahal kan pasti. Akhirnya yang ada dalam pikiran saya, biasanya yang mengadakan itu kan kafe. Tapi di belakang kafe ini kan biasanya ada sponsor. Siapa? Rokok. Betul. Waktu itu saya datangin Jarum. Jarum mengadakan nonton bareng di beberapa kafe. Waktu itu saingan saya ada 7 kafe. 7 termasuk saya. Termasuk di situ ada Fire Club Diskotik gitu ya. Termasuk notabene-nya adalah tempat hiburan malam yang besar gitu. Dan waktu itu yang saya lakukan ketika saya ngomong ke pihak manajemen bahwa kami menyiapkan tempat gitu. Tolong kalau memang kita bisa kerjasama, tolong kerjasama. Kami bisa menjadi salah satu venue nobarnya PT Jarum. Setelah saya lobby seperti itu, kemudian mereka saya undang untuk datang, untuk lihat lokasinya, saya jamu biasa, tetap makan gratis. Saya ajak ngobrol, saya tunjukkan fasilitas-fasilitasnya. Akhirnya mereka setuju. Cuman saya cuma kebagian pertandingan aja. Jadi penyisian itu kurang lebih 4 pertandingan. Kemudian per 8 final, per 4 final, terakhir semifinal. Semifinal 1 kali. Finalnya gimana? Nggak dapat. Tapi mereka bilang kalau misalnya nanti tempatnya rame, maka tidak menutup kemungkinan final salah satunya ke tempat saya. Apa yang saya lakukan kawan-kawan? Saya berusaha semaksimal mungkin ketika jatah saya adalah tontonan-tontonan tadi di tanggal-tanggal itu, saya usahakan untuk bisa ramai. Saya datangkan siapapun. Waktu itu sempat beberapa orang tetangga sekitaran itu saya suruh datang, kemudian nonton bola di situ. Lalu saya datangkan orang-orang dari jauh untuk makan gratis gitu sambil nonton bola. Intinya rame gitu. Siapapun yang saya kenal, yang tidak kenal pun saya ajak, ayo mas ke tempat saya datang. Teman-teman karyawan saya suruh datangin omnya, tante ya, yang suka bola untuk ke tempat rame makan gratis saya bilang. Kenapa? Tujuannya adalah supaya pihak sponsor ini senang gitu. Nah, pemasarannya waktu itu dilakukan oleh pihak Jarum yang akan memasang baliho, banner dan sebagainya. Bagi saya, wah, keren nih. Nah, karena sistem pemasangan bannernya itu atau balihonya itu bertahap, kan menarik. Nah, di penyisian, kemudian di babak perempat final sampai ke final itu mereka ganti-ganti banner. Nah, waktu di penyisian posisi nama Hideo Resto kecil di bawah. Ini kafe besar, ada lagi Fire Club Diskotik besar.
tempat kami kecil, di bawah nggak kelihatan. Nggak apa-apa pikir saya, yang penting kalau bisa saya rame, saya pasti dapat promosi yang baik gitu. Nah, di penyisian alhamdulillah posisi kafe itu ramai banget, dan saat inspeksi dari pihak Jarum datang, mereka kaget. Karena apa? Di beberapa tempat yang lain suasananya tidak seramai Hideo Resto. Itu yang namanya parkir full, teman-teman saya. Sampai orang Jarum bilang, wah segini banyak orangnya. Mereka akhirnya seneng, dan mereka sering nonton di tempat kami karena atmosfer nobarnya itu kerasa banget katanya. Ya kalau nobar tuh kan kalau nggak rame nggak seru ya kan, teriak-teriak, wis apa saja lah, suasana itu sampai terasa ini kayak bukan di kafe tuh, kayak di stadion gitu, kata si manajer Jarum waktu itu. Nah, setelah penyisian saya ditelepon dari pihak Jarum. Beliau menyampaikan bahwa mau nggak Rio, Hideo Resto kita masukkan untuk jadwal yang final, karena salah satu kafe yang tadinya mau dikasih final ternyata hasil reviewnya kurang baik. Bayangin teman-teman, saya nggak kebayang bahwa Jarum percaya banget akhirnya dengan hasil kerja saya, tim saya juga waktu itu. Jadi indikator mereka adalah penyisian. Kalau penyisiannya aja rame, final lebih gila lagi pasti, betul nggak? Iya. Dan kebetulan memang kapasitas tempatnya Hideo Resto itu nampung orang 50-an lebih bisa gitu. Kalau buat nobar ya, tapi bukan buat makan, buat nobar. Artinya posisi tempat duduknya diatur sedemikian rupa supaya orang bisa mundar-mandir, bisa berdiri dan sebagainya. Penuh. Saya bilang, wah, alhamdulillah berarti kan. Dan semakin kemari, semakin mendekati ke final, itu jadwal nobarnya di tempat saya tuh ditambah gitu. Ditambahin perempat final, ditambahin semifinal, ditambahin final lagi. Jadi sampai Jarum harus membeli lagi Infocus. Dia harus mendatangkan lagi Infocus katanya. Karena bersamaan. Jadi tadinya selang-seling gantian penggunaannya, tapi karena kasus khusus Hideo Resto ini akhirnya ramai. Nah, kawan-kawan, apa yang kemudian terjadi karena ramai dan sering dilihat orang lalu lalang, akhirnya kadang-kadang mereka penasaran, apa ini. Di depan bagian parkir, sama saya tugaskan beberapa teman-teman waiter cowok untuk nongkrong di depan kafe. Jadi kalau ada yang bertanya, ada apa ini? Kita bilang aja ada nobar, lalu brosur yang sudah dicetak oleh pihak Jarum tolong dikasihkan ke mereka yang nanya. Tujuannya apa? Supaya mereka tahu bahwa ada jadwal nobar di tempat kita, dan di situ ada promosi apa aja gitu. Jadi selain pastinya dapat rokok ya, juga ada ada gimmicknya berupa door prize, kemudian ada wahana bermain segala macam, dan otomatis suasana menonton yang menyenangkan. Itu yang membuat kemudian hari itu di event itu Hideo Resto rame banget, dan kawan-kawan kerja saya itu jadi percaya waktu itu. Kawan-kawan saya kerja percaya bahwa memang Hideo Resto ini pasti besar dan ramai. Gitu tadi. Dan pelanggan saya juga puas itu. Sekarang nonton bareng rame kayak gitu dengan teman-teman, dengan mereka dapat macam-macam, dapat door prize, dapat rokok gitu kan. Ya kalau makanan minumnya pasti bayar lah ya. Tapi kan worth it gitu loh. Ya sekarang kalau nontonnya sepi-sepian, nonton diem, nggak seru. Nonton bola tuh kan harus teriak-teriak gitu, harus rame gitu. Nah, puasnya yang saya lihat paling puas ya pastinya Jarum ya, karena event mereka berhasil. Dan ketika mereka waktu kita sudah selesai acara final itu, manajernya sampai bilang, waduh mas, saya nggak nyangka gitu bahwa
Depot, Cafe, Hideo Resto bisa seheboh ini dibandingkan. Jadi manajer areanya itu datangnya nggak ke nggak ke, oh iya, ada juga yang di Hotel Merdeka, nggak ke Hotel Merdeka, nggak ke apa namanya Fire Club, diskotik lah, atau ke ini cafe, tapi ke tempat kami. Oh iya, ada lagi yang di Klub Bali, coba. Tapi dia datang ke tempat saya, dan beberapa kali manajer areanya itu datang, apa ya, mungkin dia puas kali ya, jadi benar-benar terasa gitu nonton bareng. Jadi kawan-kawan, dari pengalaman ini saya bisa menangkap bahwa menjadi seorang manajer itu, apalagi cafe atau captain atau apalah namanya, atau kita ngelola sebuah tempat makan ya, kuliner, itu gampang. Saya tuh lo nggak pernah punya pengalaman mengelola sebuah cafe sebelumnya, Hideo Resto, tapi berbekal tekad, berbekal keberanian, kemudian kita mau belajar gitu untuk membaca apapun ya, tahu tentang bisnisnya, dan kita berusaha untuk mencari tahu itu dari orang lain, dari buku, dari apapun lah sumber ilmu. Insya Allah kita pasti berhasil, dan selama kita bisa memberikan yang terbaik, teman-teman, saya pikir semua orang akan puas kok. Pelanggan kita, sponsor kita, owner kita, karyawan kita, itu insya Allah akan happy aja, happy. Ya karena ide yang kita berikan, ide yang kita tularkan itu konsisten. Artinya kita melakukannya itu juga tidak cuma sekedar bicara aja, tapi juga kita melakukannya. Memang setelah omset saya booming itu, hal selanjutnya terjadi adalah saya berhenti keluar dari Hideo Resto, bukan karena bermasalah, bukan, tapi kayaknya udah nggak ada yang menarik bagi saya waktu itu, karena apa yang sudah ditugaskan kepada saya, ditargetkan kepada saya, itu sudah di atas ekspektasi. Artinya target saya 30 juta per bulan, itu ternyata di bulan ketiga saya capai 390 juta. Jadi 16, 30, 90. Dan bagi saya itu sebuah prestasi, dan memang jujur aja saya sampaikan, bekerja di bisnis kuliner itu capek. Pasti capek. Ngurusin orang, ngurusin stok, ngurusin masalah-masalah yang berkait dengan apapun, tidak cuma masalah orangnya aja, masalah kehilangan barang, kerusakan barang, sponsorship, dengan bos yang mungkin nggak cocok. Bos ini dua nih, suami istri, misalnya nggak cocok nih, bukan kita yang nggak cocok ya, kalau kita harus cocok, kita harus berusaha untuk mencocokkan diri kita dengan bos kita, dengan owner kita. Kadang-kadang kan bos itu kan suami istri sama suami ini kan nggak cocok, nah ini yang bahaya. Itu yang harus bisa kita pecahkan ya. Artinya kita sebagai seorang manajer, kita harus bisa membedakan mana urusan berkaitan dengan pekerjaan dan mana yang bukan. Saya pikir itu teman-teman, pengalaman saya, siapa tahu bisa bermanfaat, bisa digunakan, bisa dipakai untuk meramaikan bisnis kuliner Anda yang mungkin baru buka, kafe Anda yang mungkin baru Anda kelola, mungkin restoran yang baru saja Anda beli franchise-nya, bisa Anda pakai. Karena ini bukan teori, tapi ini adalah sebuah pengalaman, dan pengalaman pribadi ya, artinya sudah terbukti. Jika Anda memang belum paham, Anda nanti bisa hubungi saya di nomor saya di bawah ini, nanti di deskripsi juga ada WA saya. Anda pengen diskusi tentang bagaimana supaya kafe Anda bisa lebih ramai dan lebih lancar rezekinya ya, Anda bisa ngobrol sama saya langsung. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Tetap jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel saya, karena semuanya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.